Tugasku menemanimu. 你们身为神形，却掀起战争，使生灵涂炭，海神之戒。Hai sahabat Pasuk, kembali bersama Miminata di sini. Kali ini kita akan melanjutkan menyelam dalam alur cerita novel Solen 2.5 Legenda Alam Dewa. Sebelum masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, Solen 2.5 Legenda Alam Dewa. Mari kita lanjutkan. Dewa Laut meminta Dewa Emosi untuk memberitahuku bahwa kamu telah menggunakan kekuatan tanah terlarang. Jika tidak, aku tidak akan datang sama sekali. Mungkinkah Dewa Laut berbohong? Dewa Kehancuran tiba-tiba terdiam menghadapi pertanyaan Dewi Kehidupan. Dia perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak bisa mengatakan bahwa dia berbohong. Hah? Dewi Kehidupan tiba-tiba sedikit bodoh menatap Dewa Kehancuran menunggu penjelasannya. Dewa Kehancuran menghela nafas dan berkata, dalam hal ini aku memang mengambil beberapa resiko, tetapi aku juga yakin aku menggunakan sedikit kekuatan dari tanah terlarang. Tetapi aku pastikan kekuatan terlarang tidak dilepaskan dan bahkan lebih tidak mungkin untuk bekerja sama dengannya. Aku baru saja menggunakan beberapa kekuatan terlarang ketika aku menyegel Dewa Laut yang menyebabkan kekuatan terlarang sedikit bocor. Kekuatan terlarang ini terkait dengan kelangsungan hidup seluruh alam dewa. Bagaimana bisa aku tanpa sadar melepaskannya? Itu benar-benar tidak mungkin. Tapi aku memang sangat khawatir dengan Dewa Laut. Bagaimanapun dia memiliki dua posisi dewa pada saat yang sama, dan dia dapat beralih bolak-balik. Pada awalnya kekuatan Dewa Asura memiliki batas yang sama dengan kekuatanku. Kekuatanku sendiri tidak dapat menyegelnya sepenuhnya. Oleh karena itu, dengan bantuan jejak kekuatan terlarang dan menyatu dengan segelku, tidak peduli seberapa kuat Dewa Laut itu, mustahil baginya untuk menembus segel itu sekarang. Bahkan jika itu kamu, aku, atau kebaikan, bahkan jika dewa kejahatan kembali, dia tidak akan pernah bisa membuka segel Dewa Laut. Dia hanya bisa disegel selamanya dan menjadi dewa biasa. Jadi sebenarnya aku tidak takut kamu datang hari ini, dan aku bahkan berharap melihat berapa banyak dewa yang akan menentang kekuasaanku. Aku hanya tidak menyangka bahwa kamu datang sendiri. Setelah aku merasa takut sekali. Kau tahu itu? Mendengar kata-kata Dewa Kehancuran, wajah Dewi Kehidupan berangsur-angsur tenggelam, menatap Dewa Kehancuran dengan mata menyala dan berkata dengan sungguh-sungguh, Kehancuran, kamu benar-benar menyegel Dewa Laut selamanya untuk kekuatanmu sendiri? Apakah kamu tahu? Kamu tahu apa artinya ini bagi alam dewa? Dewa Asura adalah salah satu dari 5 dewa tertinggi dari Komite Alam Dewa. Tanpa dia, Komite Alam Dewa akan kehilangan keseimbangannya dan bahkan menyebabkan kekacauan dalam seluruh alam dewa. Kamu juga menggunakan kekuatan terlarang itu. Meskipun hanya sedikit, kamu juga menggunakannya. Kau memenjarakan Dewa Laut di sini, sehingga kekuatan terlarang disegelnya sepenuhnya diaktifkan oleh nafas terlarang dari tanah terlarang ini, benar? Kalau begitu, kekuatan sucinya akan berangsur-angsur hilang dan dia akan disegel secara permanen. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Tidak peduli apa yang kamu katakan, kita dan Dewa Laut bukanlah musuh. Bahkan jika kamu memusuhinya, takut padanya, kamu tidak bisa melakukan ini. Itu benar-benar akan menghancurkannya. Mata Dewi Kehidupan telah mengungkapkan banyak kekhawatiran dan rasa sakit, dan lebih banyak lagi kekecewaan. Dia selalu berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh Dewa Kehancuran itu benar, jadi dia setuju. Namun dia tidak menyangka bahwa keinginan suaminya akan kekuasaan akan meluas sedemikian rupa sehingga dia akan begitu kejam kepada Dewa Laut. Meskipun dia tidak menghabisi Dewa Laut, melakukannya bahkan lebih kejam daripada menghabisi Dewa Laut. Benar-benar merampas kekuatan dewanya. Ini sudah merupakan hukum tertinggi di dunia para dewa. Kecuali ada situasi khusus seperti perang dengan Dewa Naga. Para dewa yang tidak memiliki kekuatan akan sangat sulit untuk bertahan hidup di alam dewa. Dewa Kehancuran terdiam. Mengapa dia tidak memiliki penyesalan di hatinya? Namun jika dia tidak melakukan ini, dia tidak bisa merasa nyaman sama sekali. Kekuatan Dewa Laut terlalu kuat. Jika itu adalah situasi 1 lawan 1, dia sama sekali tidak yakin bisa menang. Adapun segel biasa, hampir tidak mungkin untuk menyegel dewa tertinggi. Bahkan jika segel itu berhasil,
itu hanya bisa efektif dalam waktu singkat karena itu dia menemukan metode ini. Tetapi dia tidak menyangka bahwa itu akan membuat istrinya benar-benar murka. Di dalam hatinya, Dewi Kehidupan memiliki kedudukan yang sangat penting. Jika ada sesuatu yang dapat dibandingkan dengan hasrat akan kekuasaan di dalam hatinya, itu pastilah Dewi Kehidupan. Sekalipun Dewi Kehidupan telah menghajarnya dan mengutuknya, ia tetap tak rela melihat kekecewaan di mata Dewi Kehidupan saat ini. Tatapan kekecewaan itu mengandung begitu banyak kesedihan yang menunjukkan betapa besar perasaan Dewi Kehidupan saat ini. Maafkan aku sayangku. Ini aku telah berbuat salah. Tapi keadaan sudah sampai pada titik ini. Mustahil untuk mengubahnya. Saat ini aku hanya bisa terus maju. Aku harus menyelesaikan tugasku sampai aku memenuhi keinginanku. Aku akan segera menemukan cara untuk menghancurkan segalanya. Apakah rencana ini memuaskanmu? Tanya Dewa Kehancuran dengan lembut. Dewi Kehidupan menghela nafas panjang dan berkata, "Kehancuran, aku tidak akan bertarung denganmu." Mendengarnya mengucapkan kata-kata itu membuat Dewa Kehancuran merasa gembira. Cinta mereka tetap kuat pada akhirnya. Bagus sekali. Jadi sayangku, tunggu aku di sini sampai aku menyelesaikan masalah ini. Kita akan kembali ke komite alam dewa, kata Dewa Kehancuran buru-buru. Dewi Kehidupan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalau kau pergi sekarang, aku akan menghancurkan identitas keilahianku sendiri dan mati sekarang juga. Anggap saja ini sebagai kompensasi untuk Dewa Laut." Apa? Dewa Kehancuran sangat terkejut. Kata-kata itu tak mungkin diucapkan semudah itu. Terlebih lagi kata-kata Dewi Kehidupan setajam pisau, setegas dan setajam itu. Sikapnya semakin tegas. Hati Dewa Kehancuran bergetar menatap Dewi Kehidupan. Pupil matanya yang kemerahan menampakkan raut wajah yang ragu. Dewi Kehidupan memejamkan mata. Air mata mengalir deras di wajahnya. Tentu saja ia tak menyangka suaminya akan menjadi seperti ini. Pada akhirnya ia tetaplah suaminya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Mengingat hasil upacara doa kehidupan, Dewi Kehidupan merasa sakit yang luar biasa. Ia kini mengerti mengapa upacara doa kehidupan menghasilkan hasil seperti itu. Mungkin semua ini akibat ulah Dewa Kehancuran. Ia tidak membenci atau menyalahkannya. Ia hanya terluka melihat konflik batinnya seperti ini. Namun ia telah memutuskan bahwa mulai sekarang ia tidak akan meninggalkannya, melainkan akan selalu bersamanya. Melihat Dewi Kehidupan menangis, Dewa Kehancuran bergerak maju dan dengan lembut memeluk tubuhnya. "Maafkan aku sungguh tidak tahu apa yang kulakukan hingga bisa membuatmu menderita seperti ini. Akulah yang salah, baiklah. Aku akui kau benar. Aku sepenuhnya salah. Tetapi saat ini tanganku terikat. Semuanya tak bisa diubah. 108 kolam kekuatan mental sudah mulai bekerja. Alam dewa sudah mulai memperluas. Lagi pula semua dewa itu tak mampu mengalahkan umatku. Meskipun mereka memiliki lebih banyak dewa tingkat 1, kita memiliki lebih dari 100 dewa di pihak kita. Kecuali Dewa Laut bisa membuka segel itu, tak seorang pun bisa menghentikan semua ini. Namun Dewa Laut tak mungkin mampu membuka itu." Dewi Kehidupan meringkuk dalam pelukannya dan menggelengkan kepalanya pelan. "Tidak, ini tidak penting. Tetaplah bersamaku, oke? Aku hanya ingin kau aman. Aku tidak peduli tentang hal lain. Aku hanya ingin kau bersamaku. Bisakah kau melakukan itu untukku?" Dewa Kehancuran sedikit terkejut dengan sikap Dewi Kehidupan. Ini pertama kalinya ia melihat Dewi Kehidupan bersikap seperti ini. Namun dia tak ragu sedikit pun dan mengangguk. "Tentu saja aku bisa. Aku akan tinggal bersamamu, tapi biarkan yang lain pergi. Apakah kamu setuju?" Dewi Kehidupan sedikit rileks, membuka lengannya untuk memeluk tubuh Dewa Kehancuran. Aura vitalitas yang penuh terus-menerus bertabrakan dengan niat kehancuran. Larut satu sama lain. Keduanya menciptakan gelombang kekuatan dewa pada saat ini.
Warna ungu menyatu dengan warna hijau di langit. Pada saat ini, para dewa dalam pertarungan di bawah tidak mempunyai ide apapun tentang apa yang sedang terjadi di antara pasangan suami istri ini. Skala pertempuran di alam dewa tidak pernah sebesar ini. Saat ini situasi di mana lebih dari 10 dewa terlibat dalam satu pertempuran belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan langit dan bumi di alam dewa cukup kuat, oleh karena itu kekuatan penindasannya akan terlalu kuat untuk tubuh manusia normal. Faktanya meskipun kekuatan dewa sangat dahsyat, ia tidak dapat menyebabkan kehancuran besar bagi alam dewa. Kekuatan penghancur dewa api hanya dapat membakar beberapa ribu meter persegi rawa. Jika di dunia fana, api dari dewa api dapat membakar setidaknya separuh benua. Pada saat ini terjadi pertempuran sengit dan dahsyat di angkasa. 7 dewa dosa asal sedang berhadapan dengan 7 dewa unsur. Kedua belah pihak sama sekali tidak akur. Mereka adalah musuh bebuyutan. Satu lawan satu mereka membentuk 7 pasang saling bertarung. Pada saat ini Rong Nianbing menemukan dewa kerusakan. Kedua belah pihak juga bertempur dengan sengit satu sama lain. Zirah dewa kerusakan sungguh luar biasa. Cincin perak melesat dari belakangnya menuju 4 arah berbeda. Ada sepasang palu besar di masing-masing tangannya. Setiap kali ia mengayunkan palu-palu itu, sebuah ledakan muncul di langit. Seolah-olah setiap sudut langit telah dihancurkan berkeping-keping oleh palu-palunya. Yang ia gunakan adalah kekuatan dari metode 10 kebaikan. Dewa kerusakan juga memiliki julukan Titan. Dalam hal kekuatan, ia adalah salah satu yang terkuat di alam dewa. Kekuatan Rong Nianbing jelas tak tertandingi, namun tanpa disadari kendalinya atas elemen Cho lebih kuat daripada dewa kerusakan. Saat dewa kerusakan mengayunkan palunya, seekor naga api raksasa keluar dari lengan kanan Rong Nianbing, diikuti oleh naga air, lalu naga angin, naga bumi, naga cahaya, naga kegelapan, dan naga angkasa. 7 naga besar saling bergulat, mengepung dewa kerusakan dan terus-menerus menyerangnya. Meskipun dewa kerusakan memiliki kekuatan yang luar biasa, tepat setelah ia mengalahkan naga besar, Rong Nianbing segera melepaskan naga lainnya. Dewa kerusakan tidak sebanding dengan kecepatan Rong Nianbing, jadi ia hanya bisa mengayunkan kedua palunya secara acak. Hingga saat ini kedua dewa yang cukup signifikan telah terkuras di kedua sisi. Bahkan dewa tingkat 1 yang kuat tidak mungkin menyelesaikan pertempuran ini dalam waktu sesingkat itu. Metode pertarungan mereka hampir sama. Ketika mereka mencapai level setinggi ini, teknik-teknik canggih seperti itu hanya memainkan peran yang sangat kecil. Seandainya saja itu adalah badai angin roh milik dewa laut atau petir penghancur milik dewa kancuran, barulah itu dapat menjamin kemenangan. Saat mereka bertarung, kekuatan dewa mereka saling bertabrakan secara langsung. Di tengah langit, kekuatan dewa yang beraneka warna berkelap-kelip berada di titik tertinggi kastil. Dewa emosi dan dewi kupu-kupu tampak sangat khawatir. Jendela itu disegel oleh kekuatan dewa yang kuat. Mereka telah menggunakan segala macam cara yang mungkin, tetapi tetap tidak bisa membukanya. Terakhir kali mereka datang ke sini, dewa lautlah yang menggunakan kekuatannya untuk membawa mereka masuk. Saat ini mereka sama sekali tidak bisa menghubungi dewa laut. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Yu Hao? Dewi kupu-kupu sudah cemas. Energi ayahnya berfluktuasi tanpa henti. Gelombang indera ilahinya tidak stabil, yang berarti emosi ayahnya sedang tidak baik. Dalam situasi seperti ini, ayahnya kemungkinan besar akan menghadapi masalah. Masalah terbesar saat ini adalah bagaimana caranya mengeluarkan ayahnya dari kastil. Belum lagi ibunya sedang hamil dan bisa melahirkan kapan saja. Dewa emosi agak gelisah. Ia telah menggunakan berbagai cara untuk mencoba membuka segel yang tidak terlalu menguras kekuatan ilahinya. Saat ia melihat ke dalam melalui jendela, semuanya menjadi kabur karena pengaruh kekuatan dewa. Bahkan dengan penglihatannya yang luar biasa, ia hanya melihat ilusi. Mereka tidak bisa melihat atau menghubungi dewa laut. Mereka tidak tahu apa-apa tentang situasi dewa laut saat ini. Dewa emosi meraih bahu dewi kupu-kupu dan berkata dengan suara pelan, "Wutong, kita harus tenang dalam situasi seperti ini. Kita sama sekali tidak boleh panik.
Apapun situasinya, ayah mertua dan ibu mertua kita tidak akan berada dalam bahaya. Karena itu, kau harus tetap tenang. Jika kita tidak bisa masuk, kita harus berdamai dengan situasi kita di luar terlebih dahulu. Kamuto mengertakkan giginya. Jika dewa emosi tidak bersamanya saat ini, ia tidak akan tahu bagaimana ia harus mengendalikan emosinya. Saat ini akhirnya ia bisa sedikit tenang berkat saran dewa emosi. Demikianlah alur cerita novel Solen 2.5 Legenda Alam Dewa untuk hari ini. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena tugasku kan selalu menemanimu.